Jidatin pala, adik. Memikirkan hal yang 18 plus setiap hari, dan kalau aku sholat itu aku mikirin itu gitu. Jika memang ada sosok makhluk yang nggak baik, Banaspati dan siluman ular. Jauhi saja Tuhan. Ini setan yang merusak keimanan nih. Nggak mau ngapain nih? Dia berulah itu marah dengan yang di dalamnya. Tapi kau rasa kau yang baik-baik saja, padahal kau yang ditujunya. Yang dibilang olehmu itu benar sekali. Ada pemecah belah. Semuanya sama sih, nggak ada rekayasa apapun, kasih banyak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini alhamdulillah sudah ada keluarga dari Bogor. Ini adalah Reza, bintang tamu di episode berapa Reza? Ingat nggak? Episode 2. Oh, pokoknya episode sebelum ini gitu. Alhamdulillah Reza udah sembuh ya? Sudah sembuh berkat Amin. yang di atas. Berkat Allah dan sekarang sudah jadi mahasiswi. Yeay, Yang Universitas aktif, Pakuan ya? aku pengen aktif, aku pengen ditandai nama dosen. Amin, amin, amin. Insya Allah kamu jadi orang sukses nanti ya. Amin. Nah, kali ini Reza membawa ibunya, yaitu Ibu Eka, umurnya 42 tahun, yang merasa ada sesuatu yang di luar nalar. Jadi Ibu Eka sendiri itu sebenarnya nggak merasa keluhan apa-apa, tapi kok sering berbenturan gitu dengan Reza. Jadi sering salah paham seperti itu, dan dalam perjalanan hidupnya itu sering merasa kok banyak ujiannya gitu ya Bu. Gimana Bu, ceritakan Bu? Ya, ujian saya kalau di diri saya mah biasa aja sih. Cuman ujian saya ke anak, itu aja. Ibu tuh umurnya 42, anaknya 3. Reza nomor 1, usianya berapa Reza? Tahun ini 19. 19. Terus punya adik cewek umur berapa? 12. Terus yang paling kecil Alona umur 13 ya. Nah, punya anak 3. Terus yang Iya, menurut anak Ibu 3. banyak ujian dari anak tuh yang mana? Paling banyak ujian anak saya ya dicoba udah 2 kali sih. Pertama si Riri. Riri kenapa? Riri kecelakaan, tabrak motor, patah kaki, Patah kaki? kiri dan kanan. Kanan patah 2, kiri patah 1. Ya alhamdulillah sehat. Sembuh lah, udah sembuh alhamdulillah ya. Istilahnya jinjak pun nggak ada, udah stabil lagi lah. Nah nggak lama kemudian ujian saya si Reza, nggak selang setahun lah, sekitar 8 bulanan. Halu Ya waktu itu diobatin. waktu itu diobatin, udah sembuh, udah 7 bulan. Kemarin lagi ada masalah dalam rumah tangga saya Dengan suami? Dengan suami. Jadi hal-hal aneh apa yang Ibu rasakan saat Yang- ini di rumah atau di anak-anak? Kalau dalam rumah saya mau ngerasa tenang aja, cuman di diri si Reza ini ada perubahan lagi. Makanya saya bawa ke sini. Nah, kalau yang Reza rasakan, gimana nih yang menurut Ibu katakan tadi? Reza merasakan begitu juga nggak? Sebelum aku seperti ini, aku tuh merasakan kayak aku tuh ngomong itu belat-belit, dan maksudnya memikirkan hal yang 18 plus terus setiap hari, dan kalau aku sholat itu ya aku mikirin itu gitu, jadi nggak fokus ke buat sholat gitu. Ibadahnya nggak fokus. Iya. Jadi banyak terpikir tentang hal-hal yang bersifat dewasa. Itu Iya. Panglima. Jadi itu yang menimbulkan terkadang Ibu sama Reza juga di rumah kayak nggak sinergi gitu ya. Berselisih Kayak paham. nggak sependapat, mungkin dari segi pandangan, ucapan, dan akhirnya membuat ribut. Ya, Ibu sendiri juga merasa nggak kayaknya banyak sekali hal-hal yang persoalan yang kayak bertubi-tubi dan ada aja gitu yang membuat Ibu tuh kayak udah mau bangkit, udah mau naik, tiba-tiba jatuh lagi, udah mau naik, iya. udah Jatuh mau tinggi, lagi. jatuh lagi, seperti itu kan? kalau Seperti nggak itu. salah.
Kalau pantauan Panglima bagaimana? Ya kalau saya memang ada gangguan, memang memecah belah keluarga, ya kan, memecah belah rumah tangga, membuat gesekan antara orang tua dan anak. Yang terlihat saya itu seperti itu ini. Jadi kayak memang ada sosok makhluk yang nggak baik seperti siluman nenek-nenek, banaspati, dan siluman ular. Dan itu termasuk sudah kayak mengganggu dan meneror, saya lihat. Meneror dari segi membuat bisik-bisikan juga kembali ke Resa. Ibu juga kayak nggak tenang, kayak nggak nyaman, kayak gundah gulana gitu. Jadi ibu kayak hidupnya tuh kayak bingung sendiri akhirnya. Yang lihat saya gitu kayak bingung sendiri, mau maju Serba salah ya? kena, kayak istilahnya mundur pun kena juga. Kena juga, Seperti itu nggak kira-kira? Iya benar. Kayak- Pengen bangkit, jatuh lagi. Semangat saya itu karena untuk menghidupi ke anak-anak saya 3 ini. Kalau bisa pengen maju anak saya. Maju itu. ya betul. Oke, kita akan ke situ. Naik meja. Naik meja. Mau atas meja. Beling-beling diamankan ya? Siapa kamu? Ya, justru. Ya. Siapa yang kamu maksud? Siapa kamu? Ngapain menggangguin saya mulu? Aku membantu. Membantu apa? Oh, Nggak buat ada mama aja. rasa bantu-bantu. Aku membuat daganganmu dan Apa, laris? Bu banyak pelanggan di sana ya? Lumayan. Kok kamu merasa berjasa? Kenapa sih berulang-ulang mulu mengusik saya? Perasaan saya nggak ada salah, nggak ada apa. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu ini siapa sebenarnya? Kiriman dari mana? aku adalah yang melariskan dagangan. Bu memangnya pernah memakai sesuatu gitu? Nggak pernah pakai apa-apa. Oh. Murni alami. Bagaimana kamu bisa membantu ibu? Siapa yang suruh kamu? Aku yang dapat menghabiskan dagangan itu. Ya maksud saya, Jangan kau lakukan kegiatan itu. jangan kau lakukan kegiatan itu. Kegiatan Berarti apa? disuruh berhenti jualan sayur kali. Ritualmu jangan kau lakukan. Oh, sholat kali ritualmu jangan kau lakukan. Ibu, Aku sholat. iya maksudnya ada nggak apa pas sholat tuh merasa terganggu, malas apa gitu pernah nggak? Ada juga. Dulu mah nggak pernah sholat. Nah semenjak kejadian si Resa kemarin baru saya Rajin. bangkit rajin sholat, berdoa. Maksudmu ritual itu, ibu nggak boleh sholat. Orang sholat wajib kok. Jangan kau lakukan. Coba bu. Menyesatkan. Nggak bisa aku mau meninggalkan sholat. Aku Sesat udah berarti ini maksudnya. iya, aku udah trauma dengan ujian ini. Jadi aku memohon sama Allah yang di atas, pengen sehat-sehat semua anak-anak saya, Rumah tangga. keluarga saya. Kau melakukan ritual itu, suamimu semakin menjadi semakin mengujimu. Iya kan kayak nguji kesabaran ibu. Iya, Ibu emang kayak iya. capek sendiri. Capek sendiri. Nah, itu loh maksudnya. Untuk apa kau melakukan gerakan-gerakan itu? Untuk apa? Ibu sholat untuk apa kata dia? Tak dapat membantu. Menurutmu sholat ibu sia-sia? Jalanmu sudah benar untuk tidak mengikuti. Sesat kamu. Oh, aku ngerti. Apa? Itu mama itu males ibadah, sebelum ibadah itu dipus habis-habisan gitu buat jualan, dan dalam seminggu itu nggak pernah sama sekali libur. Maksudnya itu dikuat-kuatin. Ya bekerja tuh kayak forsir gitu Iya, loh, sampai terus- lupa ibadah dilewatkan ya. Iya. Oh, sekarang udah nggak gitu kan? Dan aku pun dapat menghabiskannya karena aku membantumu agar kau selalu tenggelam dalam dunia. Oh, Aku jadi kalau ibu fokus mikirin dunia, lupa ibadah tuh dia seneng. Bukan saja penutup kepalamu. Kamu ngomong ke siapa? Ke ibu atau ke Resa? Suruh lepas jilbab. Bilang Iya, kamu. iya. Apa? Gimana? Kamu pernah ada bisikan? Karena di perpisahan itu aku tuh kayak dibisikin gitu, kayak buat maksudnya iya lepas hijab, pokoknya biar kayak tebar pesona gitu. Nah kayak
kau lebih menarik. Terus kenapa itu ibu sama Reza berantem terus? Yang satu ingin kebenaran, yang satu lalai akan kebenaran. Yang mana kebenarannya? Gadis itu dan seorang ibu sudah merasa cukup dengan menafkahi. Semua terselesaikan tanpa ia harus melakukan gerakan-gerakan itu. Kau pun sudah merasa cukup dengan menafkahinya, Itu kan dulu. menyekolahkannya. Iya, ibu banting tulang untuk menyekolahkan anak, bener itu. Cukup sudah yang kau lakukan tanpa kau lakukan kegiatan. Jadi ibu dulu sempat berpikir yang penting aku menafkahi anak, aku nggak sholat nggak apa-apa dulu, ya kan? Hawanya Sekarang kan- pemalas-malas Nah, aja. itu. Nah, semenjak kejadian si Reza kemarin, aku tobat, aku sholat, Alhamdulillah, usaha. Masya Allah, Ibu. Jangan sampai diuji lagi ya Allah. Saya udah nggak kuat memohon-mohon. Dan bukakanlah pikiran anak saya, cerdaskanlah anak saya, robalah nasib anak saya. Amin. Lancarkanlah usaha saya, Amin, ya Allah. kedepannya makin maju. Saya udah capek ya Allah, jangan diuji lagi. Begitulah permintaan saya sama Allah. Itu bener itu. Udah bener sekarang ibu udah rajin sholat. Bahkan saya berniat untuk sedekah. Bagus itu. Dan biarkan Kamu nggak suka kalau orang beriman dan bertakwa? buku itu selalu tertutup. Buku Al-Quran maksudmu? Selalu debu Al-Quran. Iya, nggak pernah buka Al-Quran. Jujur saya nggak pernah baca Al-Quran. Tapi sekarang ada keinginan untuk memulai. Ya, Kalau ada keinginan lanjutin bu. lanjutin Oh, ya. oh. Ya Allah. Nih, kamu mau menghasut. Terus apa lagi? Janganlah datang-datang lagi ke aku ya. Mohon jangan datang lagi, jangan ganggu lagi. Aku pengen nyaman sama anak-anak saya bertiga. Itu nenek-nenek ibu dan ibu tuh dari mana? Jauhi saja Tuhanmu. Lu kan bener nih mengganggu keimanan. Ini setan yang merusak keimanan ibu. Jadi ini makhluknya apa sih, wujudmu apa? Lakukan seperti yang dulu kau lakukan. Nggak mau lagi aku. Kau membasahkan tubuhmu, Wudu. maka ujian di pundakmu makin berat. Jadi kalau ibu mulai niat beribadah baru wudhu aja ujiannya akan ada lagi gitu. Pokoknya jangan menyerah bu, bilang sama dia nggak Iya. takut sama ujian. Aku nggak takut Ujian dia. itu datangnya dari Allah. Nah, betul. Iya, selalu berdoa sama Allah. Saya Aku percaya sama Allah. Allah yang memberi kekuatan. Kau dulu lupa, Ya kan dulu udah tobat sekarang. tapi kau baik-baik saja. Menghasut bu dia bu. Dia mau ngasih tau ibu nggak sholat juga kamu baik-baik saja kok gitu loh bu. Aku nanya itu nenek-nenek siapa? Yang selalu menjauhkanmu Dari Tuhanmu yang dan saudaramu. menjauhkan ibu dari Tuhan dan dari saudara ibu. Benar, dari saudara saya istilahnya kurang juga ya. Dalam hati saya sempat kemarin mau menjauhkan diri dari saudara-saudara saya, menghilangkan saudara saya, buang saudara saya. Oh gitu ya, kurang ajar ini berarti kamu yang bisikin ya sama si nenek itu. Oh, dia memutuskan silaturahmi Jadi dia ini. Saya Kerjaan saya setan ini komunikasi memecah nggak belah. ada niat untuk kayak gitu. Memutus silaturahmi, membuat rumah tangga berantakan, itu kamu kerjaanmu ya sama gengmu itu. Dan tak usah kau menemui orang tuamu. Loh, ibu orang tua masih ada Masih ada, cuman saya kan nggak pernah pulang kampung di Padang, di Palembang. Palembang. Oke. Untuk apa kau menemuinya kalau hanya menghamburkan uang? Kalau pulang kan memang butuh biaya ya. Iya. Nggak apa-apa namanya silaturahmi ya, mengunjungi orang tua itu berpahala tahu. Allah, astagfirullahaladzim. Kok suara babi? Siapa kamu? Seberapa dapat kau akan selalu terbuang. Rezeki ibu dapat banyak, ntar ada aja yang bikin duitnya itu habis. Iya Apa iya? benar. Emang iya benar, selalu ada aja pembuangan duit. Saya itu nggak pernah ngumpul. Ada
aku buang lagi. Babi itu biasa itu urusannya suka ngabisin duit. Siapa yang suruh kamu? Karena kamu dulu lupa kepada yang lainnya. Maksudnya lupa yang lainnya tuh gimana? Kau berfokus kepada anak gadis ini yang ada di dalam pikirannya. Jika uang terpegang, semua dapat teratasi. Iya benar, rasa saya punya duit, semua urusan terselesaikan. Ada duit semua beres gitu ya. Terus? Ternyata hanya memakan isi hati. Makan hati, banyak duit tapi Iya, makan hati. Makan hati benar. Jadi pengaruh setan-setan ini juga ini berarti masalah rumah tangga ribut, masalah ekonomi terganggu, ya kan? Dan saat itu kau hanya ingin mengobati anakmu saja, tetapi dirimu tak obati. Oh iya. Waktu itu kan ibu datang ke sini untuk ngobatin ini Resa. Resa. Ibu nggak merasa ibu ada gangguan. Nggak Ternyata pas ada, sehat. kesini kontrol, Bapak Panglima bilang ibu juga ada gangguan gitu loh bu. Tapi kamu belum bilang yang nyuruh siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki perempuan, pengen tahu orangnya. Perempuan. Oke. Ciri-cirinya bagaimana? Lebih tua atau lebih muda dari ibu? Dia nulis tuh, coba. Namanya siapa? Berarti kisahnya sama kayak yang dulu yang mengganggu. Coba, Orang siapa? ngirim masih orang yang ngirim itu juga. I, Panglima. ada huruf I. Nggak apa-apa di cross check ke sini. Perempuan itu lebih tua atau lebih muda dari ibu? Sesama pedagang apa gimana yang ngirim? Profesinya apa? Profesinya apa? Sama. Sama profesinya. Kok masih berulang-ulang aja sih? Ibu tahu yang dimaksud huruf I itu? Kemarin sempat Kau fokuskan kepada Karena waktu itu ibu fokusnya sama Resa, pengobatannya. Tapi sebenarnya ibu pun kena. Berarti pelakunya sama dengan yang ganggu Resa ya? Iya. karena kalian hanya terfokuskan kepada gadis ini. Kalian melupakan induk dan permasalahan. Berarti ini kiriman yang dulu, Bu, bukan ngirim ulang, bukan ngirim baru. Permasalahannya di badan ibu. Masalahnya di badan ibu kan belum dibersihin memang. Yang dibersihin hanya Resa kan. doang. Oke, nih kamu kan sudah ketangkep nih, nggak ada alasan lagi untuk tetap bertahan di badan ibu. Mau nggak kamu ikut Panglima? Aku ikut gadis itu. Nggak boleh. Mau ikut gadis itu lagi katanya, mau ikut Resa. Jangan ikut anak saya lagi. Boleh. Nggak boleh. Anak saya harus sehat, semangat. Lu siapa gue? Kamu tobat aja, ikut saya. Ikut Panglima, ikut. Ini tetap dengan kalian Nggak boleh. agar uangmu lalu Uangmu selalu habis. Iya, enggak, aku minta lindung sama Panglima sama Allah. Betul. Kamu tobat aja, jangan ganggu lagi. Ucap 2 kalimat syahadat. Biar jadi makhluk baik, jadi makhluk mulia, nggak jolimin manusia lagi. Ya, sini tangannya. Ya, kita Sini tangannya. bantu kamu loh ini, mau doain kamu biar baik. Loh. Malah kabur. Emang apa rencanamu nih kalau kamu nggak mau tobat? Mau ngapain lagi? Kan ibu udah nggak mau diikuti sama kamu. di motormu. Di motormu, Bu. Kamu mau buat apa di motornya? Yang kecelakaan itu naik motor ya Aku sih? selalu berdoa, setiap langkah aku selalu berdoa, baik belanja maupun jualan keliling, selalu berdoa. Ibu dagang naik motor? Iya, naik motor, belanja pakai motor. Mau buat apa motor? Oh gini Bu, disenggol Bu, kata dia. Ini dia ngasih gerakan itu, jadi Ibu hati-hati aja naik motor, jangan meleng pokoknya ya Bu ya. Bisa-bisa ntar kayak seolah-olah kayak kesenggol itu kerjaan dia nih. Apa udah nggak ada kesempatan lagi kamu? Ngapain tuh? Bikin ini kali Bu, bannya dikempesin apa gimana? Selama ini mah aman-aman aja sih, semenjak si Resa diobatin ke sini aman-aman aja, saya nggak ada kejadian apa-apa lagi dulu ya. Oh yang dulu ya? Oh dulu. Kamu maksudnya mau melancarkan aksimu seperti dulu lagi? Niatmu? Oh iya katanya Bu. Semenjak
Sejak kejadian si Resa kemarin berobat di sini nggak aman-aman aja, nggak terjadi apa-apa. Udah nggak ada kesempatan kamu tuh sebenarnya, udah nggak ada kekuatan kamu nih. Mendingan tobat kalau menurutku mah. Ya, yuk. Dibantu Panglima yuk. Syahadat. Nggak mau ngapain nih? Mau mantatin aku. Kurang ajar ini setan. Oh. Sedotin kepala lagi. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini nenek yang saya lihat. Nenek yang sedih, saya Nek. lihat. Kenapa, Nek? Balik. Balik pulang. Balik pulang. Maksudnya balik pulang. Oh, rindu. Ibu deket gak dulu sama neneknya Ibu? Deket. Di Palembang? Iya, di Palembang. Disuruh saya kan nggak pernah mudik, mungkin kangen. Nggak pulang. Nggak pulang. Iya. Berapa tahun sudah? Karena nggak pulang. Udah Berapa lama tahun? nggak pulang. Ada kali 7 tahunan nggak pulang. Oh, Kenapa kangen nenek saya? Rindu. Rindu. masih ada? Nggak ada, udah lama. almarhum. Oh, emak saya apa nenek saya? Ini dengan siapa? Namanya siapa? Nggak baik. Anak baik katanya. Dia tuh memberi petunjuk. Kenapa tuh nak dia bertingkah, dia berulah itu marah dengan yang di dalamnya. Karena itulah terjadi rumah tanggamu berantakan. Tapi kau seperti salah paham. Merasa kau yang baik-baik saja, padahal kau yang ditujunya. Sejak awal dia yang dituju sebenarnya. Oh Iya, gitu emang ya. kemarin tuh emang saya kan dituju Iya, kemarin iya, iya. kena Resa. Dia mengabarkan sebenarnya terhadapmu, tapi kau salah paham. Dan dia tak bisa mengendalikan dirinya. Jadi menyampaikannya dengan cara yang keras. Jadi kau merasa dia berulah lagi, padahal dia tak sanggup untuk menguasai dirinya karena keadaan sedang tidak baik-baik saja di rumah itu. Kau merasa tidak tenang di rumahmu sendiri. Di rumah itu memang ada makhluk yang jahat juga ya, Nek? Ya, bagaimana tidak? Pertama, dia baik memang di depanmu, tapi tetap dirinya itu ada suatu kerjasama juga dengan makhluk. Oh. Maka makhluk itu yang marah terhadapmu. Tolong, kasihan. Iya, jadi bersih. Iya. Berarti Karena sejak awal kau sudah terkena sebenarnya. Yang awal. dibilang olehmu itu benar sekali. apa tuh? Ada pemecah belah. Iya, iya. Oh, iya. Berimbas kenapa akhirnya makhluk itu ingin menyetubuhi terus dirimu. Oh ya Allah. Iya, Jadi dia selalu kepikiran film dewasa itu gara-gara makhluk itu. Ya, Astagfirullahaladzim. Ngerasa Kau dia jadi disetubuhin mau seseorang. disentuh tapi kau akan menjagamu. Oh ya Allah, Kau makasih ya, Nek. menjagamu dengan baik dirimu sesuai dengan keimananmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Pikirannya kesana terus Bang Lima. Karena dia sangat menyukai anak ini supaya itu. kau rusak dan akhirnya tidak menjadi penyelamat. Kurang ajar setan ini. Astagfirullahaladzim. Hancur sudah semuanya. Dibuat berantakan semuanya. Jadi itulah. Oke, berarti nanti ibunya dibersihkan, rumahnya juga harus dibersihkan ya, Nek? Tolonglah Iya, nanti saya Bantu. bilang saya bantu. kerendahan hati. Iya, udah saya bilang saya bantu. Makanya dari awal tadi kan saya kasih tahu. Gak apa-apa. Maju lah. Ini nenek, ini mau cucu kesayangan dia, jagain kamu loh, Nak. Peluk yang nenek. Jaga mama. Coba namanya siapa? Panggil Kasihan aja. nih mama bekerja keras. Ibu nenek siapa? Nenek Isa apa nenek Ima? Atau ibu? Ima. Nenek siapa? Tuh dia nulis tuh. Nenek Isa IM. Ima. IM. Oh, Ima. Nenek Nenek Ima. Ima itu siapa? Dari jalur ibu. Bap
itu emaknya emak. Oh, dari ibu. Emaknya emak, kalau emaknya bapak. Maka itu dikatakan olehku, mamamu rindu. Oh, mama. Oh, ya nenek dari jalur ibu. Karena masih ada. Masih ada. Udah lama waktu saya kecil kelas 2 SD nggak ada. Ibunya ibu Dan, masih kan? tapi nenek imahnya itu masih ada apa sudah meninggal? Ibunya Udah sudah ibu. ada. Oh, udah nggak Ibu ada. kandung saya masih ada. Oh, ibunya yang masih Maksudnya nenek-nenek udah nggak ada Maka semua. awal saya bilang itu rindu. Oh rindu. Mamamu rindu. Oh, yang rindu mamanya ibu. Beliau menyampaikan. Oh ibu kandung saya rindu. Yang Karena cukup lama. Cukup iya. lama, 7 tahun lama. Iya, tapi kan suka nelpon juga. Karena dia mikir Karena tahu keadaanmu. keadaanku, Beliau dia memaklumi. sedih. Dia sedih melihat keadaanku kayak gini, perjalanan hidupku. Mungkin saudara saya pada kasihan sama saya Jadi gitu, itu nasib saya kayak sebenarnya kan dia pun tahu Siapa? Oh, ibu. Bu, sini, Bu. Mungkin ada pesan bagaimana dari nenek. keadaanmu. Ayo, nggak apa sini. Ada pesan. Apa pesannya Karena untuk dia pun kakaknya? nih? tahu. Dia tuh sudah tahu sejak awal bahwa kau itu ada masalah di dalam dirimu sebenarnya. Ibu tahu kalau adiknya ada masalah, tapi yang tak nampak. masalah yang nggak di luar nalar, yang goib. Itulah keadaannya. Dari dua arah dia ini. Dari Iya. berapa arah? Dua. 2. Maka sebenarnya Oke. kaulah pusarannya. Itu saja lah. Jadi sekarang jangan pernah berkata menyerah terhadap Allah, tapi ya Allah mohon bantulah hamba dalam kehidupan ini. Apapun yang kau berikan, berikanlah kemudahan di balik kesulitanku. Karena sesuatu yang Allah berikan itu akan bermanfaat untukmu. Suatu rahmat itu datang di balik ujiannya. Seperti alam ini, dia subur akibat turunnya hujan. Seperti manusia akan datangnya lapang setelah kau menangis. Iya, iya. Aku pamit dulu. Iya, iya. Iya, makasih ya, Nek. makasih ya, Nenek banyak. Imah. Pokoknya minta lindungan ya, Nek. Lindungin. Perlindungan datang dari Allah. Iya, lindungin. Maka mohonlah kepada Allah terus. Jalankan terus ibadahmu. Iya. Sesuatu yang pergi darimu, biarkanlah. Iya. Berarti itu memang bukan yang terbaik bagimu. Jangan datang lagi lah. Jangan ganggu anak Semua saya. itu sudah bisa kau baca. Mana yang baik bagimu, mana yang tidak. Iya. Anakmu pun sudah dewasa. Iya. Dia bisa menilai ini baik atau tidaknya. Iya. Itu saja. Ya, Karena nanti kau minta pun petunjuk bisa Allah. sendiri. Iya, nanti minta petunjuk, Bu. Jadi kau sudah bisa menjaga ibumu. Resa, Jaga, jangan menyakitinya. Iya. dengan Kalau kau kata-kata nggak boleh yang menyakiti kasar. ibumu, sama juga kau menutup pintu rezekimu. Masya Allah, benar-benar. Sebenarnya niatnya baik, cuman mungkin cara mengolah kata-kata kali Nek, ya. Jadi berucaplah yang Ah, baik, itu loh. pikirkan baik-baik untuk mengatakan sesuatu terhadap ibumu, sekalipun kau benar. Iya, iya. Itu Itu saja. catatannya Resa, ya. Sekalipun kau benar, tetapi dengan cara yang benar pula. Ya nak, jaga adikmu. Memang terlihat berat, tetapi Allah bersamamu akan ringan. Amin, ya Allah. Kau pun sama. Kalau kau pikirkan oleh pikiranmu pasti akan berat. Tetapi bila kau jalani dengan keikhlasan, Allah bersamaku. Betul. Ringanlah hidupmu. Ibu hebat loh, Bu. Belum tentu orang lain seperti Ibu loh. Sudah pamit dulu. Iya, makasih Nek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna sayatinna kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulla innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi walabisa masarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi nurihim wa na'udzubika min tururihim. Subhanallah. Allah. Ini Panglima sudah membuat air doa untuk disiram di rumah dan juga sudah membuat obat untuk diminum. Tapi berhubung ibunya puasa, nanti minumnya pas buka ya. Ini aku plastikin. Nah, sekarang ibu akan saya mandikan. Ini air sudah mengandung doa untuk pembersihan dan pemagaran ibu. Ya, alhamdulillah Ibu Eka sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahan yang selama ini mengganggu keluarganya. Ibu Eka, apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya ya dari awal di terapi tadi lumayan sih sakit, cuman aku tahan. Ibu itu manusia kuat loh. Maksudnya nggak teriak, nggak nangis, tapi itu Tahan. selesai gitu. Selesai. Alhamdulillah. Terus juga pas mandi air doa tadi, aduh luar biasa, saya sesek napas, nggak napas, ngap gitu. Kayak kehabisan napas ya? Kayak kehabisan napas. Padahal separuh loh, nggak tenggelam banget, separuh leher gitu. Itu gentong ajaib itu. Bu. Digentong aja. Luar biasa. Gitu. Oh, ya Allah. Mbak Listi mungkin ngelihat kali Iya, saya iya. ngap gitu. Makanya saya bilang sabar Bu, fokus baca doanya gitu kan. Iya. Nah terus gitu. udah selesainya sekarang gimana rasanya? Nah, setelah keluar dari gentong tadi kedinginan menggigil. Oh sempat gigil ya? Menggigil, kedinginan luar biasa. Nah, setelah itu ya udah alhamdulillah nyaman, udah tenang rasanya. Gitu. Dan tadi sudah menelisik ya akar permasalahannya, sudah komunikasi dengan makhluk yang selama ini mengganggu. Apakah semua yang disampaikan cocok, sudah sesuai dengan yang dialamin ya? Iya, semuanya sama sih, nggak ada rekayasa apa-apapun, murni semua. Nah tapi tadi Bu saya lihat sempat apa ya, menahan haru gitu ya. Apa yang membuat Ibu sedih? Membuat saya sedih itu keinget nenek saya. Alhamdulillah dia istilahnya nginiin hadir di sosok Mbak Ismi untuk nginiin si Resa. Ya alhamdulillah menyampaikan makasih banyak si nenek. Kayak sayang deh sama Resa dia tuh. Iya, Belum neneknya. kenal. Oh belum kenal? Belum kenal. Oh, tapi dia kayak Belum bangga sama Tapi, kamu iya, loh nak. tapi aku tahu. Pernah dibisikin. dibisikin. Oh iya. Kalau Resa apa nih kesan-kesannya setelah mengantarkan mama ke sini? Saya itu bersyukur banget gitu loh. Maksudnya itu Untuk senang untuk ngantar mama ke sini. Tadinya niat untuk si Resa berobat, malah mamanya yang disuruh berobat. Tuh. Iya ya, tadi kan mamanya nganter Resa kontrol, Resanya udah sembuh. Ternyata malah Panglima memantau ibu ada gangguan Ada juga. gangguan juga ternyata. Ya, sebenarnya dasarnya penyakit Resa itu dari ibu. Ternyata memang ada kaitannya ya. Dan terus berarti kan sudah tahu Resa kalau selama ini tuh yang membuat Resa selisih paham sama mama itu karena ada peran serta makhluk yang jahat itu. Iya. Nah berarti apa nih rencana Resa selanjutnya? rencanaku itu aku sukses, aku bisa ke luar negeri yang Amin. pengen mama mau kemana-mana, mau ke Amin, amin. terus juga aku ingin membawa keluarga aku, kayak nenek terus juga Akas juga. Kalau Akas nonton sama nenek, love you. Semoga tercapai ya. Ini cita-cita yang mulia nih membawa keluarganya pergi umroh ya ke luar negeri. Iya. Amin, amin. Semoga terlaksana. Terus gini Resa tadi pesannya nenek, Resa tuh baik gitu. Sebenarnya Resa tuh menjaga mama. Cuman kadang penyampaiannya itu yang membuat berselisih paham. Berarti sekarang harus diperbaiki memilih kata-katanya yang lembut sama orang tua gitu ya. Karena kan Resa tahu perjuangan mama kayak apa. Iya.
Jadi mungkin dengan kata yang lembut itu akan menjadi obat bagi kelelahan mama ketika bekerja. Benar nggak Bu? Benar menyentuh hati mama. Setelah Resa ngegertak mamanya rasa Pasti sedih jadi kayak nggak bertulang ya. Iya. Ya Allah. Jangan lagi ya. Maksudnya kalau berbicara dengan mama harus milih kata-kata yang kira-kira Iya, mama aku sebenarnya nggak ini sih, nggak sama sekali ngomong niat. kasar. Iya pasti. Reza tidak berniat, tetapi ternyata ada makhluk itu yang jahat itu yang mempengaruhi. Nah sekarang kan udah tahu nih makhluknya udah nggak ada lagi. Jadi Reza udah nggak boleh lagi kalau ada yang bisik-bisikin suruh musuhin mama, jangan mau ya. Oke, adik-adik tetap semangat ya, jagain mama ya. Coba biar sekolahnya juga sukses. Ini cewek-cewek cantik ini, anak ibu cantik semua. Oh, ya Allah. Baik, Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Eka. Ya dalam kehidupan memang manusia diuji dengan ujiannya masing-masing. Jadi anggap saja ujian itu untuk melatih kesabaran kita, keimanan kita. Jadi kalau kita nggak mendapatkan ujian, kita nggak tahu seberapa jauh udah tingkat keimanan kita gitu. Tapi kalau kita diuji sama Allah, kita tahu, oh berarti saya kurangnya masih di sini, kelebihan saya di sini. Jadi jadikanlah kekurangan kita tuh menjadi proses untuk kita berbuat lebih baik untuk diri kita. Jadi oh mungkin tadinya saya misalnya nih kurang bersedekah, oh berarti mulai saat ini saya harus perbanyak sedekah. Oh mungkin tadinya saya sholatnya masih bolong-bolong, belum rutin 5 waktu. Oh mungkin ke depan ini saya harus berniat benar-benar bertekad untuk merubah agar sholat saya jangan ada tinggal lagi dan tepat waktu. Oh saya biasanya hari-hari nggak pernah membaca Al-Quran, nih dirubah nih pola hidupnya. Saya harus baca Al-Quran nih walaupun hanya beberapa ayat, dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita setiap hari. Nggak bisa pagi, sore, nggak bisa sore, malam, nggak bisa hari ini, besok. Yang penting diupayakan agar kita terus membacanya gitu. Jadi kalau nggak kita niatkan, nggak kita mulai, nggak akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita, nggak akan pernah terjadi. Karena segala sesuatu itu dimulai dari kita membiasakan diri kita. Jadi begitu kita sudah membiasakan diri kita, seperti orang ada pepatah kata mengatakan Allah bisa karena biasa. Tapi kalau nggak biasa akan berat pasti akan janggal juga. Oh ini bukan kebiasaan saya. Tapi kalau udah, oh ini memang kebiasaan saya. Jadi jadikan sesuatu yang baik itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi dimulai dari saat ini. Kalau nggak dimulai ya nggak akan pernah bisa. Makanya segala sesuatu innama a'malu binniyat katanya kan. Segala sesuatu harus disertai dengan niat. Tapi jangan niat-niat aja pun dikerjakan. Ya harus ada actionnya gitu istilahnya. Kalau kita ada actionnya, udah ada niatnya, ada actionnya, baru dia menjadi kebiasaan. Udah gitu saja pesan dari saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.